I've seen a lot of change, been through a lot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Hamka berkata, jika hidup sekadar hidup, monyet di hutan pun bisa hidup. Jika hidup sekedar makan, kerbau pun bisa makan. Halo, jumpa lagi saya Ardi. Dalam kesempatan malam ini kita lanjutkan pembahasan tentang bangunkan raksasa dalam pikiranmu. Malam ini kita akan bahas poin yang kedua. Yang poin pertama sudah kita bahas di waktu yang lalu. Poin kedua adalah energi pikiran. Apa itu energi pikiran? Energi pikiran adalah energi yang memiliki frekuensi yang tinggi. Pikiran akan menarik energi yang memiliki gelombang yang sama. Pikiran positif akan menarik semua benda dan keadaan yang positif. Pikiran negatif akan menarik semua benda dan keadaan negatif pula. Nikola Tesla berkata, jika kita hendak memahami semesta, maka kita hendaknya berpikir tentang energi, frekuensi, dan vibrasi. Sesungguhnya di alam semesta ini, semua adalah energi. Saya energi, Anda energi. HP energi. Kursi energi. Semua di alam semesta ini diisi dengan energi. Tidak ada ruang yang kosong. Sifat energi itu seperti fisika kuantum. Jika garpu talah dipukul, garpu talah lainnya berbunyi. Meskipun garpu talah yang lainnya itu tidak disentuh, dia akan ikut bergetar ketika salah satunya dipukul. Begitulah sifat energi, saling berkaitan, saling terhubung, dan satu kesatuan. Dan sifat energi itu tidak terlihat tapi ada. Coba bayangkan, di depan Anda ada jeruk nipis dan pisau. Bagaimana kira-kira rasanya jeruk nipis? Tentu asam dan kecut. Dan ambil pisau itu, potong jeruknya, dan Anda melihat airnya keluar. Lalu Anda memasukkan jeruk itu di mulut Anda, lalu meneteskannya. Gimana rasanya? Asam? Jeruknya tidak ada, tapi terasa. Itulah energi. Jika Anda berkata, jika Anda berpikir hidup ini susah, maka susahlah hidup Anda. Jika Anda mengatakan hidup ini berat, maka beratlah hidup Anda. Seperti anak muda ini berkata, hidup ini susah, dan saya pun sudah berkeluarga, masih susah hidup saya. Saya mempunyai anak banyak. Kata orang mempunyai anak banyak rezeki, tapi hidup saya semakin susah. Apa yang terjadi? Hidupnya semakin susah. Menurut pakar
psikologi, jika Anda terus menarik energi negatif, maka akan menimbulkan efek negatif, maka akan menarik negatif lainnya. Sehingga akan menimbulkan kekhawatiran, akan menimbulkan sulit tidur, akan menimbulkan kegelisahan, akan ada emosi-emosi sedih, kesal, marah, benci, dendam. Bahkan jika pikiran negatif terus dipupuk, terus ditarik, maka bisa menimbulkan kecemasan berlebihan, bisa menimbulkan ketakutan berlebihan, bahkan bisa membuat orang putus asa. Bagaimana supaya kita berpikir positif dan menjadi lebih baik? Yang pertama adalah periksa pikiran kita, apakah positif atau negatif. Jika kita merasa damai, merasa nyaman, semangat, bergairah, maka pikiran kita ada di positif. Tapi jika kita sering bersedih, kadang bersedih tanpa alasan, muncul kesedihan, suka kesal, suka marah, suka tersinggung, suka benci, menyimpan dendam, maka pikiran Anda adalah pikiran negatif. Itulah energi Anda. Bapak Ibu, dulu saya pernah ngekos di daerah Jakarta, dan di kota itu apa saja kita beli, sehingga makin hari uang saya menipis, sehingga timbul kekhawatiran saya. Gimana dengan besok? Gimana dengan pembayaran kos saya? Bagaimana saya bisa hidup di kota ini? Sehingga saya pun besoknya mencari kerja. Toko pakaian saya singgahi, toko parfum, toko material, bahkan semua toko, bahkan hotel saya singgahi. Tidak ada yang menerima saya. Dan saya pun semakin khawatir. Dan saya pun berpikir, mungkin itu banyak orang yang mau kerja, karena itu pekerjaan yang tergolong bagus. Dan saya pun melamar pekerjaan di buruh kasar, angkat-angkat pasir. Tapi bosnya bilang tidak ada lowongan. Dan di situ, di dekat kos saya, dekat juga pelabuhan. Dan saya pun melihat ada pekerjaan angkut barang, dipikul sekian kilo, mungkin 50 ke atas. Dan saya pun berkata, di sini mungkin orang banyak yang tidak suka bekerja di sini. Maka ketika saya melamar di sini, mungkin saya diterima. Ternyata Bapak Ibu, saya juga tidak diterima. Kenapa? Karena energi saya negatif, sehingga menarik juga negatif, sehingga saya banyak kesialan. Bagaimana supaya energi kita baik? Yaitu tanyakan, apa untungnya jika saya selalu
energi negatif atau khawatir. Ternyata untungnya tidak ada. Dan apa ruginya? Ruginya sangat banyak, yaitu kesialan terus. Bahkan jika energi negatif terus itu ditarik, terus dipupuk, bahkan bisa menimbulkan banyak penyakit dalam tubuh. Bahkan jiwa pun sakit, yaitu stres, depresi, dan penuh kecemasan. Dan ketika Anda tahu ternyata tidak ada untungnya, kerugiannya malah banyak, sehingga Anda bisa memilih untuk kembali ke positif. Karena buat apa kita terus menjadi energi negatif? Karena tidak ada untungnya. Yang kedua adalah berpikirlah positif. Di dalam pikiran kita ada 60.000 pikiran. Kalau saya bertanya siapa kira-kira pemenangnya, pikiran positif atau pikiran negatif? Mungkin ada yang berkata pikiran positif. Mungkin ada juga berkata pikiran negatif. Pemenangnya adalah tergantung kita. Kitalah yang mengendalikan, kitalah yang sebagai pengendali, kitalah yang nahkodanya, kitalah yang sopirnya. Mana yang kita mau menangkan? Pikiran positif atau negatif, itu kita yang menentukan. Profesor Dr. Masaru Emoto pernah melakukan penelitian tentang air. Dan air dimasukkan ke dalam botol. Ketika berangkat kerja dan pulang kerja, botol satu ini terus diberikan kata-kata negatif. Kamu sial, kamu jelek, akan kuhajar kau, kamu bodoh. Dan botol kedua dan diberikan kata-kata yang positif. Kamu baik, kamu cantik, kamu ganteng, kamu hebat. Dan setelah beberapa hari, diambillah botol ke satu dan dilihat pakai alat. Dan ternyata botol ke satu yang sering diberikan kata-kata negatif, molekul air berbentuk jelek dan tersusun tidak rapi, sangat berantakan. Sedangkan botol kedua yang diberikan kata-kata yang positif, molekul air berbentuk sangat indah, berbentuk kristal, dan terlihat seperti berlian. Dan molekul air tersusun rapih dan teratur. Bapak Ibu, di dalam tubuh kita ada sekitar 60-70% kandungan air. Dan itu artinya apa yang kita pikirkan menentukan energi kita. Yang ketiga adalah ucapan adalah doa. Apa saja kita ucapkan, baik positif atau negatif, itu menjadi doa dan dikabulkan semua oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku sesuai prasangka hambaku. Jika di pagi hari ketika Anda mau bangun dan Anda bilang, saya malas bangun, apa yang terjadi? Otakmu merespon, oke, kamu malas hari ini. Ada dua pengusaha yang sama-sama bangkrut. Pengusaha satu berkata,
hidupku sudah hancur, hidupku sudah susah, hidupku sudah tidak berguna lagi. Sedangkan pengusaha 2 berkata, kejadian ini membuat saya lebih baik. Kejadian ini banyak hikmah yang bisa kupelajari. Kejadian ini membuat saya semakin pandai. Dan setelah 1 tahun benar adanya, pengusaha 1 betul-betul susah hidupnya, hancur hidupnya, dan nyaris putus asa. Sedangkan pengusaha 2 semakin sukses, semakin sejahtera, dan usahanya semakin maju. Yang keempat adalah fakta tidak penting, tapi responlah yang paling penting. Di era sekarang banyak sekali bergelimpahan berita, baik di HP, di TV. Contoh, berita fakta dan nyata di televisi. Seorang pejabat korupsi 15 miliar dan uang yang dikorupsi ini mau dibagi-bagikan ke masyarakat miskin. Kira-kira kalau saya bertanya, apa respon Anda? Dan mungkin respon Anda, dasar penjahat, dasar penipu, hukum gantung, hukum seberat-beratnya. Ingat, energi itu satu kesatuan, saling berkaitan, saling terhubung. Jika Anda berkata dasar orang jahat, maka Anda pun meminta, ya, jadikan aku juga sebagai orang jahat. Bagaimana supaya energi kita selamat? Ubah bahasanya. Misalnya, dasar orang tidak baik, atau wow keren, dia bukan orang baik. Dia bukan orang baik sama artinya adalah dia orang jahat. Dan ketika kita berkata positif, maka energi pun kita akan selamat. Bapak Ibu, mungkin Anda pernah sakit hati, dan saya pun pernah sakit hati, dan hampir semua orang pernah sakit hati. Mungkin disakiti oleh suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, temannya, keluarganya, atasannya, bawahannya. Misalnya, dia sakit hati karena kata-kata, dasar bodoh, dasar anjing, dasar idiot, kau lambat loading, hingga menimbulkan sakit hati. Dan orang yang biasanya sakit hati itu, dia menarik dalam hatinya dan berkata, saya disakiti, saya dilukai hari ini, saya disakiti, saya dilukai oleh teman saya, oleh keluarga saya disakiti, saya dilukai. Apa yang terjadi? Dia akan menjadi energi negatif. Dan ketika dia bertemu lagi orang itu, pasti ada rasa kesal, ada muncul rasa marah, ada rasa membenci dan tidak suka orang itu. Bagaimana supaya energi kita selamat? Seperti tadi Anda menariknya, saya dilukai, saya disakiti. Lebih baik Anda berkata,
saya dibuat tidak nyaman, saya dibuat tidak semangat, saya dibuat tidak gembira. Maka percaya, energi Anda dalam beberapa waktu akan membaik. Dan ketika Anda bertemu besoknya orang itu, Anda pun melupakan sakit hati Anda. Dan ini saya sering lakukan dan terbukti. Oke, terima kasih telah mendengarkan video saya, dan jangan lupa minta dukungannya dengan memberikan subscribe, like, komen, dan di-share kepada banyak orang kalau Anda merasa video ini bermanfaat. Dan bagi Anda mau bertanya tentang apa isi video ini, silakan hubungi nomor 0823 72379111, atau mau ikut komunitas atau mau mengundang saya sebagai pembicara, hubungi nomor 0823 72379111 atau 111. Terima kasih, dan semoga Anda selalu sehat, semoga selalu Anda happy, dan semoga apa yang Anda inginkan terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.